Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda yang terhormat, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, keindahan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan ayah bunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai tema dalam undangan di WA Group bahwa malam ini temanya agak antik, ya, pelangi-pelangi jiwa. Kenapa tema ini saya ambil? Karena ya kebetulan saja bahasanya itu kok menarik begitu ya. Pelangi itu tidak ada orang yang tidak suka pelangi. Kalau orang Jawa, kalau sore di timur ya itu namanya pelangi, tapi kalau di barat pagi. Nah, karena kan pelangi itu bertentangan dengan matahari. Kalau pagi ya pelanginya di barat, gitu kan. Orang Jawa mengatakan tejo ya. Ya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kita belajar wahyu Allah itu memang sangat indah karena ilmu Allah itu tanpa batas. Jadi jangan sampai kita membatasi ilmu yang dari Allah. Sebab kalau kita membatasi, akhirnya kita bisa jadi orang yang menutup diri, tidak mau ya menerima ataupun memahami ilmu-ilmu baru. Kadang ilmu lama ya itu memang karena banyak dogma ya. Pokoknya percaya, nah itu kadang gitu. Tapi setelah kita cross check dengan wahyu-wahyu Allah, kadang memang ada sebagian yang memang itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, kita mengambil pelajaran dari pelangi ya. Nah, ini pelangi yang sangat indah. Kalau anak-anak kecil itu kan juga bernyanyi ya. Pelangi itu bukan ciptaan manusia, Pak. Ciptaan Tuhan. Kita Bu sing nate enten TK wonten mboten? Paut sok nyanyi. Apa marai anake apa putune? Pelangi-pelangi alangkah indahnya kan itu. Ya, indah. Sangat-sangat indah. Sangat-sangat menarik ya. Jadi dari orang tua sampai juga anak-anak itu pasti senang melihat pelangi karena langka Pak, tidak bisa diprediksi. Begitu ada pelangi itu tidak semua orang tahu ya. Apalagi pagi hari, kalau pagi hari itu malah banyak yang tahu karena di jalan banyak itu. Tapi kalau sore kadang itu kan tidak memperhatikan ya. Ternyata biasanya kalau masih ada sinar matahari kemudian ada bintik-bintik hujan, nah itu menimbulkan pelangi.
Nah, kita melihat dulu ya bahwa semesta ya ini oleh Allah dibangun ya itu berkembang, Pak. Ya, kenapa kalau dari pelangi kita langsung ke semesta ya? Karena pelangi itu bagian dari semesta. Namun kita juga kilas balik sebentar ya bahwa ya, setiap Rasul menyampaikan itu dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau ada ayat itu bahasa Arab, kemudian ya kita menyampaikan ataupun kita mendapatkan keterangan itu pasti pakai bahasa kita atau bahasa kaum kita. Maka ada istilah bahasa grammar, ya, bahasa kamus dan bahasa kontekstual. Nanti kita akan bisa membedakan mana konteksnya, ya, mana cuma bahasa kamus. Tapi kalau cuma kita menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa kamus, nanti kadang tidak bisa masuk ke hakikat. Termasuk juga bahasa Jawa kan juga begitu ya. Misalnya kata-kata bunga desa. Itu kalau di bahasa Inggris kan bunga itu flower, desa itu village, village tulisannya gitu. Flower village, flower village. Kan tidak masuk akal, padahal itu yang dimaksud bunga desa itu bukan itu, bunga desa itu gadis, gitu Pak. Kalau di kerajaan itu namanya sekaring kedaton, ya. Sekar itu kembang, kedaton itu ya Puroyogung sebuah kerajaan. Itu manusia bukan kembang, misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa grammar, bahasa kamus, bunga desa ya kembang melati neng desa, mungkin gitu maksudnya, padahal bukan itu ya. Nah, kontekstualnya ini yang tahu, oh ternyata kontekstual dari bunga desa itu seorang gadis ya, yang mungkin waktu itu di desa itu paling menarik. Kalau sekarang Daton ya sebagai simbolik kerajaan ya, anak raja yang perempuan yang cantik gitu. Inilah perbedaan antara bahasa grammar atau istilahnya dengan kontekstualnya. Nah, maka kita belajar Quran juga seperti itu ya. Sebenarnya ini dalam ilmu balaghah ada, cuma saya untuk gampang ya, untuk memudahkan dalam memahami suatu bahasa. Kita mulai dari surah 51, surah Ad-Dariyat ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Ya. Was-samaa'a dan semesta ya. Ini semesta. Banaina, kami bangun, kembali ke sama tadi, bi'aidin, dengan tangan. Nah, nanti kalau kita bahasa grammar, bahasa kamus ya dengan tangan, aidin itu tangan, aidun, ya tangan. Tapi nanti kontekstualnya apakah tangan, ya gitu ya. Ternyata kalau tangan Allah itu ya kekuasaan Allah atau karena kecerdasan Allah yang maha cerdas gitu kan. Wa inna ya, dan sesungguhnya kami, nanya domirnya kami ya, la di sini adalah lam takkid atau apa istilahnya bentuknya sungguh-sungguh artinya. Musiun dari kata wasi'a, musiun itu fi'il apa isim fa'ilnya yang mengerjakan, yang memperluas itu. Jadi Allah itu yang memperluas. Jadi sungguh kami yang memperluas. Jadi semesta itu berkembang ya. Jadi Allah sebagai musiun. Kalau ada kata-kata lamnya, lam takkid itu artinya sungguh, ya pasti ya. Jadi kalau kita baca konteksnya ya agak ditekankan sesungguhnya, sungguh kami yang memperluas. Jadi musiun. Maka kalau semesta ini dari bumi kita, kemudian satu tata surya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto ini ya.
mengitari galaksi, ya. Dan hanya satu titik bintang yang namanya matahari kita yang kelihatan, padahal satu galaksi itu jumlahnya tata surya itu juga miliaran. Lantas galaksi juga miliaran, kan sangat luar biasa, berkembang terus. Ya, ini korelasi dulu ya, karena kan ada ayat kauliyah kauniyah. Surat 21, ya, surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Ini dalilnya para ahli tentang Big Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal arda kanata rotqong fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang tertutup, orang kafir, tidak mengetahui bahwasanya ya, langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah satu padu, yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, di sini tadinya ya, langit dan bumi itu mencakup tadi semesta, Pak. Jadi semesta, kalau kita ada bahasa dunia itu sebenarnya bukan hanya bumi ya. Ya, di seluruh jagat raya ini, semesta ini mulai dari bumi kita, tata surya kita, kemudian galaksi kita, galaksi Bima Sakti, dan galaksi itu banyak sekali, miliaran. Yang paling dekat diketahui Andromeda, dan itulah namanya semesta raya. Nah, itu dahulunya ya, Allah di sini mengatakan ya, kanata rotkon, satu padu ya. Kemudian artinya kalau dulu satu padu kemudian dipisahkan. Nah, maka para ahli ya yang melihat dari teleskop apa itu dulu terjadinya itu karena memang ada ledakan yang besar. Nah, ledakan yang besar ini ada yang tidak percaya, ada yang bantah. Kalau ada ledakan itu mestinya kan planet-planet itu tidak global. Tapi ledakan sini kan ledakan apa itu? Ledakan yang energi, Pak. Ya, energi. Ya, ini coba kita, karena ini sudah dewasa semua ya. Energi nuklir itu kalau para ahli saya baca itu malah paling yang melebihi lagi itu kedahsyatan energi dari indung telur seorang wanita dan sperma seorang laki-laki. Ini energinya melebihi nuklir katanya, kan luar biasa. Jadi ada ledakan-ledakan. Jadi kalau Big Bang itu kan ledakan. Kejadian kita ini juga ada ledakan. Ledakan antara ovum dan sperma dan terus kan meledak, berkembang terus ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, sel-selnya kan seperti itu terus ya. Jadi kita, padahal Allah itu kan setelah mencipta ya, kemudian memelihara, membangun tadi, kan juga nanti akan melebur dan diulangi lagi. Masih dalam surat 21 ayat 104 kalau kalian baca itu kan ada istilahnya itu diulangi. Jadi semesta ini ada yang berkembang tadi surat 57 ayat 47 tadi ya, surat Ad-Dariyat 47. Di samping berkembang sebagian memang ada langit yang digulung. Jadi kalau istilah sa'ah kehancuran total itu perlu kita revisi ya. Jadi bukan semua hancur dulu, tapi kalau menurut ya teknologi dan penemuan yang mutakhir, di samping berkembang, yang sini sudah mulai rusak karena sana berkembang terus. Jadi Jakarta Raya yang galaksi miliaran ini terus ada yang berkembang, ada yang mungkin kita rusak, mungkin bumi kita ini suatu saat nanti kesedot matahari, hancur, ataupun bahkan terbang menjauhi matahari terus tidak karuan. Ya bisa saja, itu terserah Allah nanti. Dan kita kan selaku jiwa-jiwa ini nanti tinggal mendapatkan tempat itu yang sesuai dengan amalia kita.
Kalau kita ingat pelajaran lulus cum laude kemarin ya, perjalanan sang jiwa, itu kan kendaraan kita sang jiwa ini kan menanti tempat-tempat yang indah. Ada yang lulus cum laude bisa memilih tempat, ada yang bersyarat, ada yang harus mengulang remedial dan lain sebagainya. Nah, maka kembali ke sini bahwa orang-orang yang kafir atau yang tertutup itu ben ngerti loh, dulu itu sebetulnya langit dan bumi itu adalah satu padu kemudian dipisahkan. Karena biasanya kan yang pengen riset atau apa itu menyelidiki ataupun ingin tahu tentang semesta ini kan orang-orang yang belum membaca kitab. Tapi kadang kita terlena hanya membaca kitab untuk cari pahala. Padahal sebetulnya ayat kauniyah dan kauliyah itu harus beriringan supaya kita tahu kebenarannya. Karena ayat yang semesta, ya kemarin dalam judul tema kita nalar-nalar ayat semesta itu kan 800-an ayat lebih. Jangan kalau kita membaca Thaharah wudu itu cuma ada 2 tempat, surah Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Tapi untuk semesta 800 ayat lebih. Artinya memang itu sangat penting juga. Nah, kita lanjut dulu. Ayat ini sering tampil, tapi untuk mengingatkan kembali ya. Sebab apa? Memang makrokosmos itu simetri dengan mikrokosmos. Ya. Makrokosmos kita, ya, diri kita ini simetri dengan alam semesta. Masih di dalam surat Fusilat ayat 53 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, akan aku lihatkan, akan aku bentangkan him kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami fil afaqi, di dalam ufuk-ufuk atau cakrawala-cakrawala, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Nah, berulang-ulang saya sampaikan, diri kita ini ayat. Kita lahir membawa DNA. DNA ini ada informasi, dan para ahli sekarang sudah bisa menemukan tiap golongan darah itu punya karakter demikian. Orang yang otaknya gini demikian, ya itu sudah sangat canggih, dan itu di riset dan juga di sintesa kan sudah banyak kebenarannya. Dan lantas kalau orang-orang tua dulu kita ya, karena belum tahu ilmu itu, hanya niteni lewat weton ya. Wah iki wetone cuma kliwon iki rada galak iki ya. Ya kur niteni itu biasanya. Wah iki paing rada galak iki legi rada anu kan sebenarnya ya. Itu cuma ya ada sedikit benarnya ya, karena sudah percaya dulu Pak. Tapi kadang ya kita harus fleksibel untuk menyikapi itu ya. Terus dijodohke di otak-atik gathok ora matuk didok-dokke kan ngoten biasane. Wah iki guging, iki nek jodoh ra patuk ra apik. Tapi nek sama-sama takwa, sama-sama sudah tahu ilmunya, wong rumah tangga kan ya rukun toh Pak. Walaupun geng kan begitu, ya toh. Tapi walaupun ora geng, ya, nek ilmunya itu dangkal, kesadarannya rendah ya guru. Kerah itu. Jadi kuncinya memang di dalam ilmu. Maka mau nikah itu kan harus punya istilahnya senjata. Senjatanya ilmu. Bekalnya takwa dan amal soleh. Kalau dua-duanya itu tidak punya bekal, tidak punya senjata kan mesti neng dalan kan kacau kan gitu. Nah maka ya kita sudah diberikan Allah, diri kita ini ayat. Kalau saya golongan darah O, secara ilmiah demikian. Negatifnya apa? Yo gandeng ini ada negatifnya, ya harus saya eliminir ataupun saya kurangi hal-hal yang negatif, misalnya kan begitu, karena ada ilmunya.
Kemudian otak juga mungkin ada yang aktif, ada yang master, ada yang pendiam dan lain sebagainya, itu ada itu semua kalau kita melihat. Maka kita kalau punya anak itu jangan disamakan, ya. Kudu podo, gelem nyapu kabeh, gelem napa? Terampil kabeh, kudu satu jurusan kabeh. Tidak bisa, Pak, karena anak ini lahir ke semesta ini punya talenta sendiri-sendiri, ya. Jadi Allah sudah menciptakan itu. Maka kalau menurut saya, kalau penjelasan dari Bapak Ibu guru, ya, itu memang sama pelajarannya, tapi kalau ada anak mungkin nilainya kok matematika buruk, itu jangan, ini anak bodoh, ini jangan begitu dulu. Mungkin dia pintar olahraga, mungkin bab seni pinter. Lah senengannya olahraga kon main piano. Ya ora pas kan gitu. Jadi harus tahu sebetulnya itulah, kalau dari kecil itu sudah diarahkan ke situ, nanti sebenarnya ya baik, ya. Nah, kita kembali bahwa diri kita ini ayat tadi, ya. Sehingga jelas, ya, bagi mereka itu bahwa ayat-ayat tadi hal-hak, ya. Maka apakah belum cukup Tuhanmu itu sungguhnya Allah itu tiap-tiap segala sesuatu itu menyaksikan. Jadi Allah itu menyaksikan. Nah, tadi saya singgung, ya, di makrokosmos dalam surat 21 ayat 30 tadi, para ahli apa itu menemukan adanya Big Bang, ledakan, ya. Nah, karena tadi kan di semesta ini ayat, anfusihim, diri mereka termasuk diri kita ini juga ayat. Nah, kita ke diri kita dulu, ya. Karena judulnya kan jiwa, pelangi-pelangi jiwa. Jadi memang jiwa kita sebenarnya indah seperti pelangi bagi yang mengetahui. Kalau yang tidak mengetahui, wah, uripe gur napa nelongso ngeluh, nek ana ling ra disenengi nyalahke wong liya, nyalahke yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita nanti sudah mengetahui, ya, hukum semesta sunatullah ini ada hukum tarik menarik, ada hukum tabur tuwe, itu kita apa yang menaik kita itu kita tidak nyalakan orang lain, ya. Tapi kadang kan orang itu yang ditarik itu yang tidak baik kadang. Wah, ini kok arep mundak pajak 12%. Pikirannya gur nyenggon mundak wae. Wah, iki kok pajaknya bayare, pikirannya yang itu aja. Harusnya berpikir itu, wah, ini saya BPJS bisa bayar. Kalau saya sehat hidup sedekah. Pajak 2% tidak masalah, insya Allah kuat bayar. Harusnya begitu berpikirnya, bukan berpikir yang negatif saja, ya. Akhirnya kalau berpikirnya negatif saja kan yang ketarik, ya. Wong pengennya itu pengen bahagia, pengen seneng, sing diucapkan tiap hari hal-hal yang tidak menyenangkan, kan tidak bisa semesta memberikan seperti itu. Nah, maka kita harus menarik yang baik, pikiran yang baik, berpikir yang baik, ucapan yang baik, sehingga hukum tarik menarik, ya, itu akan kembali kepada kita itu hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita diciptakan karena ledakan, Pak. Tadi sudah saya singgung, ya, energi dalam ovum atau indung telur dan energi dalam sperma, ya. Itu kekuatannya melebihi energi nuklir. Tadi saya depan sudahan, ya. Maka ini saya tulis biar kita, oh ternyata seperti itu, ya. Ya. Wah, ngaji kok bab kui. Padahal ini ilmu pengetahuan supaya kita tahu bahwa wah, Allah itu seperti menciptakan kita seperti ini, ya. Biar tidak sombong, Pak. Kalau tidak tahu asal usul ini kan wong iki sombong, ya. Senengane gur menyombongkan diri, gur nyalahke wong liya, nyalahke pemerintah, engko sesuk nyalahne Gusti Allah. Gitu. Aku depen kok lahir gur entuk bapak kuwi, nyalahne Gusti Allah meneh. Ya. Lah wong salah-salah dhewe. Aku kok ora cukup nyambut gawe turune tangine awan.
nyambut gawe males misalnya, ataupun kurang dan lain sebagainya, ya itu harus kita terima. Nah caranya memang kita memperbaiki ya. Jadi ada solusi. Kalau kita punya pinjaman ya kita berpikirnya saya harus bisa membayar. Nanti insya Allah juga tarikannya itu ada harus membayar. Kalau saya sakit, berpikirnya yang sehat. Waduh aku bar melek loro, mesti loro tenan Pak. Tapi nek bar melek, wah aku alhamdulillah aku sehat. Tapi nganggo ilmu ya. Bar melek itu mesti ya kurang vitamin C. Ya pagi setelah itu makan vitamin C dosis tinggi. Ini kan tahu ilmunya terus akhirnya tidak sakit lah itu. Misalnya seperti itu. Orang malah bar melek malah mangane gorengan wedange legi malah wis tambah misalnya seperti itu. Jadi kita memang ciptakan Allah itu tadi kembali depan, ilmu Allah itu luas tanpa batas. Maka kita harus mengaksesnya itu terutama yang berhubungan diri kita ya. Jadi tadi kan simetri ini Pak. Kalau semesta itu adalah ledakan Big Bang, kejadian kita karena kita ini juga ayat yang simetri dengan alam semesta, maka sebenarnya kita ini hanya cipta karena ledakan ya. Supaya kita paham dulu. Nah, sel dalam janin itu membelah terus ya, membelah terus menerus. Jadi ada ledakan-ledakan. Sel-sel dalam tubuh ya, DNA sama tetapi jadi organ yang berbeda. DNA sama kita lahir, tapi organnya nanti ada jadi jantung, jadi paru-paru, jadi tulang, jadi mata dan lain sebagainya. Ya, termasuk bayi itu juga ada ledakan-ledakan pengembangan tubuh. Jadi masa pertumbuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ingat waktu kecil ya, itu kan biasanya mangane ukeh, terus gerakannya juga banyak, terus sukanya itu ya karena fitrah manusia itu juga berkomunikasi dan bersosialisasi juga istilahnya berkomunitas, mesti pengen duwe konco. Itu sudah sunatullah juga. Nek ora barakane adoh niku kan otomatis waktu anak-anak itu juga tidak nyambung, akhirnya golek sing baraan dan sebagainya, termasuk tekan tuwa ngeten niki. Nggih. Nek kula kalih cah pemuda niki nek amor ya kurang gayeng. Itu masalah itu. Tapi nek amor padha tuane ya nggih iso gathuk nggih. Nggih ta Bu? Mboten. Bapak inggih ya. Ya, perlu Pak silaturahim, guyon-guyon itu perlu karena itu membangun yang namanya hormon kebahagiaan. Tapi kalau di rumah wae nglungker itu saya malah iso kanker. Nah, sekarang kita tadi kan ayat ya, karena tubuh kita ini supaya indah seperti pelangi, tubuh itu dapat energi dari luar berupa makanan. Nanti ada hubungannya dengan rohani ya. Ya, tubuh itu ada hubungannya dengan makanan ya. Makanan. Terus tidak dapat makanan tidak tumbuh Pak. Tapi kalau kelebihan ya, makanan jadi obesitas ya. Jadi harus kontak ya, harus kontak. Misalnya tubuh ini harus makan dan minum ya. Bismillah. Ini harus kontak. Kalau enggak kontak tidak bisa, tidak ada ledakan ya. Nah, sekarang pikiran ya juga begitu Pak. Tanpa dapat makanan, tanpa dapat nutrisi, itu juga menjadi tumpul, tertutup dan kerdil. Nah, apa nutrisinya makanannya pikiran? Pengetahuan, ilmu. Maka Allah itu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Supaya apa? Tidak kering, pikirannya tidak tumpul, tidak tertutup, tidak kerdil, tidak dangkal ya.
Itu ada makanan, jadi makanan tadi harus bersentuhan ya. Kalau pikiran juga harus bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, baik itu kita membaca, taklim ya, dan lain sebagainya. Dan itu juga berlaku sesuai dengan frekuensi dan vibrasi. Kalau yang dipikirkan itu seperti tadi, gur gedeng wae karo pemerintah. Terus apa? Kasar wae karo wong sing ra cocoki, sing ra padha digedingi. Nanti yang menarik dia ya, ustadznya entuk yo sing ngono kuwi. Misalnya gitu, yang menarik seperti itu. Tapi kalau kita berkasih sayang, humanis ya, penebar rahmat, kasih yang semesta, nanti pikirannya seperti itu, nanti juga ketemu seperti itu. Ini namanya hukum tarik menarik, dan itu berlaku di semesta. Namun yang dapat nutrisi ilmu pengetahuan akan luas wawasannya dan tercerahkan. Nah ini. Jadi kalau tubuh kita ya, ini mendapatkan makanan itu sesuai umur, terukur ya. Jangan sampai kelebihan, kalau kelebihan juga nanti obesitas, kalau kurang juga kurus kering. Rogoi kudu diragati, ben ora dadi ragangan. Nggih to ngendikane Simbah? Bu. Depen kula di mbah kula kan kilen mriki cedhek mriki. Rogoi kudu diragati, nek ora diragati dadi ragangan. Itu maksudnya jiwane iki ruwe men kerasan lho. Ya. Itu. Ya perlu olahraga ya, jangan nglungker turu wae. Olahraga itu juga penting karena termasuk pikiran ya, otot-ototnya digunakake kan tambah pikiran juga begitu ya. Kita baca Quran, surat apa ayat piro anu itu otaknya berpikir, Pak. Kita nyetir itu juga otaknya dipakai itu apa? Bisa tidak tumpul, tapi kalau seperti otot kita ora tau dienggo apa turu mlungker wae sesuk ngangkat ember banyu sak ember jareme 3 dina. Misalnya seperti itu. Sama ya. Nah, karena dapat energi tubuh ini juga bisa tumbuh. Energi pikiran itu pengetahuan tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, pelangi jiwa ya. Sekarang kita ke topik pelangi jiwa. Sinar matahari berinteraksi dengan tetesan air di atmosfer. Ada warna-warni. Nah, disitulah kita akan juga seperti warna-warni itu dalam kehidupan kita yang kita jalani ini. Tapi apa? Dilihat tetap indah. Urip kan pernah Bang ya? Maksudnya kejadiannya, Pak. Orang hidup itu suka, duka, sakit, meninggal. 4 niki to nggih. Pun niku sing ngalami suka pun nate ngalami, duka pun sakit pun dereng. Sing dereng setunggal to. Nah, mati ini percaya tidak percaya ya, gelem ora gelem ya, itu tetap ya toh. Nah, maka dalam keadaan seperti itu kan 4 ini bisa menimpa keluarga kita. Kalau kita ada sesuatu yang 4 ini, dalam istilahnya 4 ini saya mewakili warna-warni kehidupan yang kita jalani, itu kita itu dilihat tetap indah, tetap stabil, tidak terombang-ambing oleh keadaan karena kita sudah meniti ke dalam diri, sudah tahu diri, ya, sudah tahu hakikat hidup kita, sudah tahu apa yang akan kita jalani nanti, sehingga semuanya sudah terang benderang, sudah dapat pencerahan. Jangan sampai kalau dapat suka, wah jinglak-jinglak, seneng ira karuan. Tapi enten sing ra cocok sithik meluwe wis ra kuwan. Lho nggih enten ngeten iso. Wah lagi seneng anake sukses rono cerita anake bareng sesukane anu sithik oh sapi ya. Niku wis namanya kan masih terombangi keadaan ya, masih harus stabil ya gitulah. Jadi namanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita kembali ke alam tadi ya, warna pelangi ini kan ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya.
Sok nggatekke mboten Bu, nek enten pelangi ngoten niku. Ya. Tidak ada hitam, tidak ada putih Pak, ini pelangi ini. Sebab apa? Karena putih itu kombinasi semua warna. Kalau hitam itu ketiadaan warna atau netral. Jadi dalam ilmu fisika, ya, kalau penjenengan ingat pelajaran fisika, yang namanya putih itu kombinasi beberapa warna, tapi kalau hitam itu ketiadaan warna. Nah, nanti ada hubungan dengan kehidupan. Nah, sekarang Pak Ibu ya, materi dirubah menjadi energi itu dengan cahaya. Ini tetap makrokosmos dengan mikrokosmos ya. Ini saya lihatkan, ada kayu bakar, ya. Ada kayu bakar. Ini basah Pak, kayu bakar ini basah. Ya, ini materi namanya. Terus ini matahari menyinari kayu basah tadi. Ya, dengan cahaya. Kayu bakar ini nanti akan kering. Ya. Kalau kering itu artinya sudah mendapatkan energi, ya. Nah, terus manusia sekarang manusia ibaratnya tadi manusia ini kayu yang basah, terus dapat nur kan cahaya, surat Nur ya ayat 35. Nah, orang yang mendapat cahaya ini dia mendapat petunjuk, sama ini harus bersentuhan. Kalau ini tidak disentuh matahari, dibakar tidak mempan Pak, tidak akan menjadi energi. Kayu tadi mbok panjenengan sulet ya karena basah tidak mengeluarkan energi, tapi begitu dapat cahaya dari matahari menjadi kering, punya energi. Kena api bisa dibakar menjadi energi, dan godok wedang, godok pohong, godok sembarang somateng. Ini juga itu manusia ya. Ini saya pakai foto ini ya, nek foto di wong liya engko ndak di protes. Dapat cahaya ya. Wahyu Al-Qur'an itu nur cahaya, dan Al-Qur'an menjelaskan bahwa makrokosmos dalam alam semesta ini juga petunjuk. Nah, kalau sudah mendapat nur cahaya, dia akan juga harus bersentuhan, akan mendapatkan muhtadi, itu mendapat hidayah, orang yang mendapat hidayah. Ini orangnya al-muhtadi. Maka dalam Al-Quran kan mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursida ya, surat Al-Kahfi ayat 17. Nah, ini ilustrasi biar gampang. Memang ya di sini ya, kayu bakar basah dapat cahaya matahari menjadi kering, bisa dibakar, ada energi. Manusia juga dapat cahaya. Cahaya apa? Ruhani. Kalau ini kan jasmani, yang saya sebutkan tadi, karena hubungannya energi, di sini adalah ruhani. Kalau mendapat sinar matahari ya matahari ruhani. Maka dalam surat Kahfi itu matahari itu juga ada dua. Matahari jasmani, materi itu yang kelihatan siang, dan matahari ruhani. Maka orang yang sudah mendapatkan matahari ruhani, dia akan mendapatkan petunjuk Allah. Ya, gampang ya dipahami dengan apa itu. Kalau perlu dipoto, ben gampang ya penjelasannya ya. Oh, tapi kan nanti ada rekamannya ya. Ya. Mungkin ada apa komentar atau pertanyaan beberapa hal yang saya sampaikan, karena sekali lagi bahwa kita belajar ini kuncinya adalah mendapatkan menjadi orang yang muhtadi atau mendapat hidayah, mendapat pencerahan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, semua manusia sebetulnya Allah sudah memberikan yang namanya kitab di dalam dirinya masing-masing, manakala dia mau ya mengetahui energi ataupun makna ataupun juga hakikat dari dirinya itu sebagai makhluk ruhani yang diberi fasilitas tubuh, dan itu harus diketahui dengan benar. Manakala manusia tidak mengetahui bahwa dirinya ini makhluk ruhani, yang dipikirkan hanya masalah jasmani, masalah materi, sehingga yang terjadi dia akan terlunta-lunta dalam kehidupan
yang akan datang. Nah, oleh karena itu semoga kita semuanya ini dibimbing oleh Allah Ta'ala mendapatkan petunjuknya, dan semoga kita ini diberi kekuatan untuk menjalani hidup di garis hukumnya. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah manusia yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.